dari sejarah Indonesia dan kita akan membahas tentang materi Sumpah Pemuda. Nah, baik sebelum kita belajar, bimbing doa dulu ya. Mohon perhatian sebelum kita mulai belajar, maka baiknya kita berdoa. Sudah mengucapkan cara masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, saya cek dulu daftar hadir kelas ini. Alvin, Anila, Anissa, Adian, Atian, Eriska, Aisyah, Firman, Gita. Saya mengingatkan ya, mengkondisikan jadi HP kalau mau dulu dan silakan ke buku tulisnya. Jadi kita akan belajar materi sejarah Indonesia tentang Sumpah Pemuda. Nah ya, Sumpah Pemuda familiar ya dengan kita semua. Setiap tahunnya kita memperingati peristiwa Sumpah Pemuda ya. Tiap tanggal berapa? 28 Oktober. Berikutnya ini nggak usah ditulis ya. Jadi apa tujuan belajar kita? Yang pertama adalah untuk pengetahuan. Tujuan belajar kita adalah bagaimana caranya menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini. Jadi gimana caranya nilai dan makna Sumpah Pemuda itu yang dilaksanakan tahun 1928, tapi nilai dan makna Sumpah Pemuda itu masih bisa kita laksanakan hari ini ya. Nah, jadi kita akan tujuan belajarnya kita akan menyimpulkan alam pikiran, alam interaksi sosial, dan alam materi pengaplikasiannya dari pergerakan nasional. Jadi sebelum ke Sumpah Pemuda, kita akan belajar dulu materi pergerakan nasional. Dan juga tujuan kita belajar berikutnya, gimana caranya kalian bisa membuat garis besar proses terjadinya peristiwa Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 ya, atau Sumpah Pemuda. Jadi aslinya Sumpah Pemuda itu peristiwanya ada dua kali ya, ada tahun 1926 dan ada tahun 1920. Yang kita sering peringati adalah yang Kongres Pemuda 2 ya, tahun 1928, 28 Oktober 1928. Dan juga kita akan menimbulkan nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda dan juga menafsirkan nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda yang dapat diwujudkan pada masa sekarang, dan juga memproyeksikan nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda yang bisa dilaksanakan pada masa ini. Lalu tujuan belajar kita dalam segi keterampilannya menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Jadi nanti kalian akan menyajikan hasil analisis berupa solusi dalam permasalahan sosial, politik, dan bahasa pada masa sekarang yang terinspirasi nilai-nilai dan makna dari Sumpah Pemuda. Ya. Jadi Sumpah Pemuda, nilai dan maknanya, gimana itu bisa menjadi solusi buat permasalahan yang dekat dengan pemuda, misalkan permasalahan sosial, permasalahan politik, dan juga permasalahan penggunaan bahasa Indonesia. Ya, karena inti Sumpah Pemuda itu kan sosial, kemudian politik ya, dan juga bahasa. Itu ya intinya dari Sumpah Pemuda.
Nah, yang pertama adalah pengertian pergerakan nasional. Jadi Sumpah Pemuda itu ada dalam rangkaian sejarah pergerakan nasional ya. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi pada kurun waktu 1908 sampai 1945. Nah, jadi peristiwa Sumpah Pemuda itu ada dalam rangkaian peristiwa sejarah pergerakan nasional yang terjadi tahun 1908 sampai 1945. Nah, sekarang kita mulai ke intinya ya, gerakan pemuda. Sejarah dimulainya Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah gerakan pemuda itu dimulai dengan adanya Trikolor Darmu yang didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo pada tahun 1945. Jadi gerakan pemuda itu dimulai dari adanya organisasi Trikolor Darmu. Didirikan tahun 1905. Kita lihat akhirnya pemuda-pemuda ini bikin organisasi yang banyak dan kemudian bersatu. Tadi kan awal mulanya ada Yom Jaffa. Yom Jaffa kemudian bekerja sama dengan Yom Ambon. Berarti Ambon pemuda Ambon yang muda. Yom Sumatera Ambon berarti pemuda dari Sumatera. Pemuda dari Jawa, pemuda dari Sumatera, pemuda dari Ambon, pemuda dari Minahasa, pemuda dari Sulawesi, kemudian bersatu, ya, sudah menghilangkan kesadaran lokal dan lebih kemudian mengedepankan kesadaran nasional. Ya. Seperti itu. Bahasa yang ada di masyarakat. Masalah bahasa dalam dan sekarang. Masalah bahasa zaman sekarang itu karena bahasa Indonesia itu di masyarakat kayak kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kamu bercanda-canda, ingin jawaban dari aku. Itu teh bahasa ya, tapi digituin. Ada lagi penyelewengan bahasa, bukan penyelewengan bahasa, jadi dialamin ya. 5S, salam, sopan, santun, senyum, jadi selewel. Jadi ada yang namanya bahasa di plesetkan. Nah itu kan jadi masalahnya, masalah juga misalkan anak-anak kecil sekarang, nontonnya teh video-video bahasa Inggris, ya, nyanyi bahasa Inggris, nyanyi bahasa Sunda, nggak tahu. Kok sekarang kalian punya adik umur 5 tahun, pasti banyaknya teh nonton ya bahasa Inggris, videonya bahasa Inggris. Aku ajarin sama kalian teh lagu-lagu lokal yang lagi viral, yang kulit lain kening akan tahu. Ajarin nanti lagu apa? Lagu tadi. Daripada adik kalian teh nyanyi lagu bahasa Inggris, ajarin lagu itu ya. Lagu Asmi ya. Jadi kalau lihat Pak Asmi jadi salaman di Pak Asmi, kulit kening. Jadi biar pelajaran itu. Nah yang sekarang coba duduknya berkelompok. So sekarang kita lanjutkan dengan duduk berkelompok. Nah jadi tugasnya adalah masalah sosial zaman sekarang. Apa masalahnya 3, kasih solusi yang terinspirasi dari Sumpah Pemuda. Lalu ada masalah politik 3, kasih solusinya dari peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu ada masalah bahasa 3, kasih solusinya dari solusi yang terinspirasi dari peristiwa Sumpah Pemuda. Ya.
yang menjadi tugasnya dan akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi gimana caranya kalian peristiwa Sumpah Pemuda itu menjadi landasan solusi atas permasalahan sosial zaman sekarang, masalah politik, masalah bangsa. Masalah politik, misalkan anak muda zaman sekarang mah memilih golput dan nyoblos ketika pemilu. Nah, gimana caranya kalian itu ngasih solusi? Gimana anak muda itu harus menyadarkan bahwa politik itu penting ya, seperti memilih pemimpin itu penting. Lalu masalah bahasa, tadi misalkan bahasa daerah mulai dilupakan. Padahal dalam Sumpah Pemuda ada bahasa Persatuan Bahasa Indonesia atau bahasa daerah, bahasa Indonesia mulai ditinggalkan. Kita lebih suka pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa asing, suka lagu-lagu asing, ngobrolnya suka dengan lagu asing. Dan gimana caranya masih solusi? Ya, ini kurang lagi. Ya. Oh ya. Masalah mana juga. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di WhatsApp grup sejarah ya, karena semuanya sudah masuk di WhatsApp grup sejarah. Nanti materi ini akan saya share di WhatsApp grup sejarah. Lalu kalau ada yang mau tanyakan juga, tanyakan di WhatsApp grup sejarah. Terus itu ya, menjawabnya harus ada sumber jawaban 3. Yang minimal 3 sumber jawaban yang bisa dipercaya, ya. Kemudian gunakan bahasa yang singkat, padat, jelas dan mudah dipahami, ya. Dan kemudian tadi kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di WhatsApp grup sejarah. Dan minggu depan atau pertemuan berikutnya akan mulai presentasi satu kelompok 10 menit, ya. Jadi presentasi tanya jawab. Terus kalian kesimpulan, lanjut ke kelompok berikutnya, presentasi, tanya jawab, kesimpulan, beres sampai kelompok terakhir. Ya. Intinya itu ya, bagaimana semuanya itu, masalahnya itu kemudian dikasih solusi dari peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, karena metode belajar kita modelnya problem based learning, ya, bagaimana menyelesaikan problem. Diselesaikan secara kelompok dan problemnya ada 3 ini, ya. Nah dia kesimpulan belajar ini tadi ya, bagaimana pergerakan nasional Sumpah Pemuda itu menjadi alat perjuangan melawan penjajah, dan Sumpah Pemuda yang biasa kita peringati itu intinya tadi ya, sosial, politik dan juga bahasa. Ya, dan ternyata peristiwa sejarah Sumpah Pemuda tahun 1928 itu bisa menginspirasi kita hari ini dan juga sebagai landasan solusi. Ya. Nah, kalian jaga kesehatan baik-baik, ya, jangan sampai sakit. Kerjakan tugasnya berkelompok, ya, dan kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak-anak kelas 11 IPS 4, ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan sebelumnya, ya.
sebelumnya kita masih membahas tentang materi Sumpah Pemuda. Ya, kita masih membahas materi Sumpah Pemuda. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan kalian memimpin doa. Mohon perhatian. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya saya absen dulu ya. Anila, Mariska, Rizka, Meilani, Putri, Febri, Kirti, Kevin, Raka, M. Iksan. Ayah, kalian sudah duduk secara berkelompok ya, ada 5 kelompok. Berarti hari ini kita akan melaksanakan presentasi kelompok ya, melaksanakan presentasi kelompok yang sudah kita atur ya di pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang sejarah peristiwa Sumpah Pemuda ya, dan kemudian definisi pemuda itu apa pada masa pergerakan nasional ya. Jadi pemuda itu bukan pelarian mama muda ya. Jadi pemuda itu punya definisi sendiri pada masa pergerakan nasional ya. Contohnya yang menggerakkan Sumpah Pemuda itu mereka ini anak-anak muda seusia kalian ya, seusia kalian sekarang tidak lebih dari 22 tahun, berarti di bawah 22 tahun, dan kemudian mereka berpendidikan ya, sekolah, tinggal di kota, dan kebanyakan golongan menengah ke atas ya, dan kemudian mereka itu punya keresahan tentang bagaimana Indonesia itu dijajah oleh Belanda sudah hampir ratusan tahun, dan mereka ini pemuda-pemuda ini ingin memperjuangkan Indonesia. Baiklah ya, kalau sudah jelas semuanya, baiklah mari kita mulai ya. Kelompok yang pertama, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
politik dan juga penggunaan bahasa. Ya. Nah, kalian sendiri nanti bisa, kayak tadi juga udah bisa menilai ya teman-temannya dalam presentasi. Bagaimana dalam menguasai materi, bagaimana dalam menyampaikan materi, bagaimana cara merespon audiens yang berdebat kalian. Ya. Nah, mari kita review sedikit ya sebentar. Yang pertama mungkin belum ke materi ya, tapi karena kita semua masih sama-sama belajar, jadi ada sedikit yang kurang ya. Sedikit yang kurang itu misalkan mungkin tugas guru bahasa Indonesia ya. Kebanyakan tadi kalau saya mengamati ya, yang disampaikannya betul, yang disampaikannya benar, cuma masih agak terlalu kaku ya, penyampaiannya. Jadi ada penyampaian itu terlalu kaku. Jadi nah, jadi mungkin tugas berikutnya, andai kata nanti kalian semua bekerja atau nanti kuliah, kan mungkin butuh yang namanya public speaking ya, bagaimana caranya berbicara di depan banyak orang, tidak gugup, tidak gentar, dan kemudian tidak kaku. Tapi ya mungkin tadi saya mengamati beberapa anggota kelompok ya, tapi ada juga beberapa yang bagus gitu ya, sudah sangat baik ketika menyampaikan materi di depan banyak orang, misalkan suaranya keras ya, kemudian gimana caranya dia membuat audiens semuanya fokus ke dia gitu. Jadi dia gimana kayak punya shimmer gitu ya, kayak punya aura gitu, jadi konflik dan pertengkaran gitu ya. Jadi kalian sudah bisa menghubungkan masalah zaman sekarang apa dan solusinya terinspirasi dari sebab pemuda. Ya begitu juga masalah sosial ya. Masalah sosial misalkan banyak sekarang mah, tadi saya cermati banyak orang-orang yang mulai antisosial. Ya, sibuk dengan gadgetnya sendiri, sibuk dengan HP, sibuk dengan tab ya, sibuk dengan gadgetnya, kurang ngobrol, kurang diskusi, ya mungkin kurang kopi-kopi bareng, minum-minum teh bareng. Banyak yang kemudian lebih sibuk kepada gadget. Bahkan kan ada anak kecil umur 3 tahun, umur 4 tahun belum bisa ngomong, ya karena kebanyakan main gadget, jarang main sama teman-temannya, akhirnya dia kesulitan bicara. Ya, pada usianya udah usia 4 tahun, 5 tahun, tapi belum bisa berbicara, yang belum bisa pakai bahasa. Ya, gara-gara banyak main gadget. Nah, di kalian tadi mengamati ya, banyak yang kemudian jadi antisosial. Antisosial teh tadi ya, cara sibuk dengan gadgetnya. Ya. Dan juga yang tadi yang politik ya, saya mengamatinya bahwa gimana caranya kalian itu nanti mungkin 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan udah harus memilih pemimpinnya, memilih presiden, memilih anggota DPR. Berarti kalian harus punya kesadaran politik, memilih pemimpin yang baik, memilih pemimpin yang akan mewujudkan aspirasi kalian, ya. Memilih pemimpin yang bisa mewakili kalian. Jangan asal milih pemimpin ya, karena ini mah ganteng, ya. Karena ini mah stylish, ya, bajunya teh selalu matching, ya. Karena ini mah saudara saya dari nenek saya yang punya adik dan punya kakak dan punya itu, bos. Tapi pemuda itu harus pintar memilih pemimpin. Apalagi kalau kita terinspirasi dari sebuah pemuda, kita belajar masih muda itu udah jadi pemimpin. Ya, usia di bawah 22 udah menjadi pemimpin organisasi, pemimpin di komunitasnya. Ya, nah gimana caranya kalian jadi pemimpin di komunitas kalian masing-masing. Ya, misalkan ekskul kalian pemimpinnya, jangan nggak mau jangan kayak berjamaah. Imamnya siapa? Pak Imam aja panggil kan imam panggil.
Nah, silakan kalian memimpin komunitas kalian, memimpin misalkan kalian punya ekskul, jadi pemimpin, ya. Jadi pemimpin di bidangnya masing-masing, gitu ya. Dan yang kaya ya tadi kami sampai bahasa. Bagaimana tadi ya? Kalian mengambil contoh banyak anak-anak kecil udah banyaknya pun menonton film bahasa Inggris, bahasa Jepang, mungkin ada yang bahasa Meksiko, bahasa Tanzania, mungkin ada yang menonton tapi bahasa Sunda nggak bisa, bahasa Indonesia nggak bata-bata karena mungkin dari kecil nontonnya yang bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang ya. Jadi bahasa Sunda nggak tahu atau bahasa lokal di daerahnya masing-masing nggak tahu. Jadi gimana caranya menumbuhkannya dari peristiwa sebuah kita, salah satunya adalah bahasa Indonesia, menjadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari dengan baik dan benar, dan juga bahasa lokal yang digunakan sebaik ya. Jadi kita masih belajar, kita sama-sama masih belajar, masih banyak kekurangan, ya masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi saya sebagai guru pertama ya harus banyak belajar dan juga bagi saya juga. Ya, sekali lagi kasih apresiasi buat kalian. Nah, nanti silakan dikumpulkan ya penilaiannya, penilaian anggota kelompok, dan juga nanti yang saya share di WhatsApp group sejarah ya, ada materi belajar, ada juga soal-soal dan tugas yang nanti akan saya share di WhatsApp group sejarah. Ya, ada yang menanyakan? Kalau tidak ada yang menanyakan, silakan kalian memimpin doa sebagai penutup kita hari ini dalam pelajaran. Mohon perhatian. Setelah kita belajar